Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Masjidil Muqarrabin, jamaah taklin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-703. Hadis ini dibawa judul doa ketika sholat istikharah. Sebenarnya ungkapan ini perlu dirubah, Pak, ya. Karena doa yang dimaksud di dalam masalah istikharah itu diucapkan setelah sholat. Jadi ini perlu dirubah, ya. Kita rubah judulnya menjadi doa setelah sholat istikharah. Kan begitu kan, apa, sholat 2 rakaat seperti halnya sholat-sholat yang lainnya, seperti sholat nafilah, sholat sunnah yang lainnya. 2 rakaat, setelah 2 rakaat kemudian mengangkat kedua tangan untuk mengucapkan doa yang ada dalam hadis ini. Dan ini juga diriwayatkan Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di samping di kitab Al-Adabul Mufrad ini. Jadi kita rubah menjadi doa setelah salat istikharah. Sebenarnya tidak perlu ada kurung juga. Kurung tidak perlu ini. Ya. Jadi judulnya doa setelah salat istikharah. Istikharah maksudnya memohon pilihan yang terbaik di sisi Allah. Ada sejumlah ulama yang menjelaskan bahwa sebenarnya kalau biasanya dipahami itu orang meminta sesuatu itu kalau ada 2 pilihannya. Contohnya nih, perempuan dilamar oleh 2 orang laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Pelamar kedua tidak tahu kalau sudah ada yang melamar, akhirnya maju kan. Padahal sebenarnya kalau mau jujur, perempuan kalau ada yang lamar lalu ada yang maju, kalau sudah diterima dia sudah harus mengatakan saya sudah punya calon. Tapi terkadang kan didiamkan. Ya, ini adab juga nih. Tapi kalau kondisinya begini, antara maju atau tidak, apakah ini perlu istikharah? Kan tidak ada pilihan, cuma satu kan. Laki-laki mau melamar perempuan, masih perlu istikharah atau tidak? Masih. Kan tidak ada pilihan lain, Pak. Bukannya dipahami begini, bahwa meminta pilihan yang terbaik di sisi Allah kalau ada beberapa atau 2 opsi atau lebih, ya. Tapi
kan sudah pasti kebaikan. Memang masih ragu kalau ini ke... Ini masa keberlangsungan lama ini. Begitu ya? Oh. Ini memang itu difatwakan oleh sejumlah ulama juga. Bukan berarti ada sekian opsi antara maju atau tidak. Walaupun hanya satu ya. Tapi keraguan-raguan juga suka menjadi penghalang kebaikan dalam hidup ini. Apalagi kalau ada yang ditakuti. Nah itu biasanya itu yang menjadi Tuhan. Itu yang was-was Pak Ustaz. Iya. Makanya jangan was-was ya. Jangan. Ya. Di sini hadisnya sahih ya. Karena ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Kalaupun antum belum hafal lafaz ini, boleh antum letakkan buku, antum sholat 2 rakaat dulu, kemudian antum ini sambil baca begini. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, ini paling banyak juga termasuk sahabat Madinah yang banyak meriwayatkan hadis Jabir, khususnya yang terkait dengan ibadah haji dan umrah. Jabir ini yang paling ini komplit riwayatnya. Masya Allah, kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kasurati minal Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami cara beristikharah. Beristikharah ya meminta supaya diberikan petunjuk untuk melakukan suatu perbuatan. Seperti halnya kalau beliau mengajarkan surat, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan wahyu. Kalau sudah menerima wahyu itu diajarkan kepada sahabat. Kasurati minal Quran, sebagaimana halnya mengajarkan kepada kami surat dari Al-Quran. Wahyu beliau terima dari Jibril, langsung diajarkan kepada kami. Ini kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yaitu sabda beliau, idza hamma bil amri, apabila salah seorang di antara kalian ingin melakukan sesuatu, falyarka' raka'ataini, hendaknya dia sholat 2 rakaat. Ya, inilah yang dimaksud dengan sholat. Seperti halnya kalau antum sholat 2 rakaat sebelum subuh, dan ini sifatnya tidak mesti siang atau malam Pak ya. Kalau sudah merasa perlu bimbingan dan petunjuk dari Allah, ya sudah, berwudu, atau mungkin masih ada wudunya karena pulang dari masjid, atau dari tadi sudah berwudu, ya falyarka' raka'ataini, hendaknya sholat 2 rakaat. Thumma yaqulu, lalu mengucapkan, Allahumma ya Allah, inni, apa arti ini? Sesungguhnya aku, astakhiruka, aku memohon pilihan kepadamu, atau aku memohon diberikan pilihan, bi'ilmika, dengan ilmumu. Keilmuan Allah itu adalah sifat Allah. Jadi di sini bertawassul dengan apa?
dengan sifat Allah, ilmu Allah. Contoh bertawassul ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Karena ilmu Allah itu adalah sifat Allah ya bukan makhluk. Nah, selain nama-nama dan sifat Allah itu tidak boleh. Sampai bertawassul dengan Nabi juga sebagai makhluk tidak boleh. Bertawassul dengan Ka'bah atau selain keduanya. Andaikan ada yang mengatakan inni astakhiru bil Ka'bah, tidak boleh. Walaupun semulia-mulia tempat itu sebagai kiblat kaum muslimin di dalam menunaikan ibadah sholat, ya tetap saja tidak boleh karena itu makhluk tempat. Dan dicontohkan oleh para sahabat, khususnya Umar. Kan kalau sebelum kita memulai tawaf kan disyariatkan untuk mencium, kemudian merabah apa? Hajarul Aswad. Karena nanti pada hari kiamat akan datang memberikan apa kesaksian terhadap orang yang menyentuhnya kalau mampu. Ya, tidak usah berdesak-desakan mengejar-ngejar karena itu cuma sunnah. Apalagi berdesak-desakan dengan lawan jenis. Ada kan orang begitu. Niat buruknya datang dalam kondisi seperti itu. Nah, kembali ke sini. Jadi semulia-mulia tempat itu ada Ka'bah, ada juga Al-Hajarul Aswad. Itu tetap tidak boleh bertawassul dengan itu. Astakhiruka bi'ilmika, aku memohon kepadamu pilihan dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika, aku memohon kemampuan untuk melakukannya dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu min fadlikal azim, apa ini? Ya karuniamu yang agung, segala untuk pemberian Allah. Fa innaka, karena sesungguhnya engkaulah ya Allah takdiru, yang mampu segala-galanya, berkuasa. Wala aqdiru, dan saya tidak berkuasa, tidak mampu. Ini pengakuannya akan kelemahan kita. Bagus sekali sebenarnya Pak. Makanya benar kalau dikatakan walaupun bukan ada opsi lain, jika kita mau ingin melakukan sesuatu itu tetap kita memohon kepada Allah. Dan ini dalam apa? Mujarrab Pak ya. Arti mujarrab itu artinya sudah terbukti dalam banyak hal. Terkadang kita itu tidak mampu sebenarnya melakukan sesuatu, tapi dengan cara ini Allah memudahkan untuk sampai ke yang dimaksud. Termasuk yang antum takut-takuti itu. Jangan diketawain Pak ya. Iya. Ya. Wa ta'lamu, dan engkau mengetahui. Ya Allah, engkau ya Allah Maha mengetahui. Wala a'lamu, dan saya tidak mengetahui. Kan dalam Al-Quran banyak ayat seperti ini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Artinya begini, ada hal-hal yang kita berambisi untuk melakukannya, ternyata itu sesuatu yang tidak baik bagi kita. Tapi Allah sudah tahu kalau kita itu ke arah sana itu tidak baik. Seperti apa? Perintah berperang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan perang bagi kalian, wa huwa kurhul lakum, dan itu bagi kalian ini tidak disukai. Tapi Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an
wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian itu menyukai sesuatu, tapi itulah yang baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan mungkin kalian itu mencintai sesuatu, tapi itu buruk bagi kalian. Dan ini banyak pengalaman mujarrab dalam kehidupan ini. Orang terkadang mati-matian mengejar sesuatu yang menurut hawa nafsunya, saya harus sampai ke situ. Tapi ternyata setelah sampai, apa yang terjadi? Bukannya senang, tapi penuh dengan masalah. Jadi memang kita membutuhkan bimbingan dari Allah. Kita tidak bisa, termasuk kondisi kita semua. Terkadang ketika Allah melebihkan sebagian manusia terhadap manusia yang lainnya, apa yang kita yakini terhadap hal ini? Kan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang menahan dan membentangkan segala-galanya, apakah itu rezeki dan yang lain-lainnya. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah membentangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan juga mengurangi dari siapa yang Allah kurangi. Itu kekuasaan Allah, rububiyah Allah yang tidak mungkin kita sebagai makhluk masuki. Semua kita berusaha, tapi yang membentangkan atau mengurangi adalah Allah. Karena mengapa? Allah Maha mengetahui. Apa yang diketahui di sini? Sebagian ulama menyebutkan ketika Allah memiskinkan seseorang di dunia ini, karena Allah sudah mengetahui bahwa orang ini kalau dibentangkan rizki untuknya atau dikayakan, dia akan kufur atau murtad dengan kekayaan yang dia dapatkan. Sebaliknya, Allah Maha mengetahui ketika membentangkan rizki seseorang, Allah sudah Maha mengetahui bahwa orang ini kalau diuji dengan kefakiran, dia akan rusak dengan kefakirannya, tidak tahan. Itu hikmah yang terdapat di situ. Nah, makanya kita selalu membutuhkan bimbingan Allah dalam kondisi apapun. Wa anta, dan engkaulah ya Allah, Alamul Ghuyub, yang Maha mengetahui segala yang gaib, yang kita tidak ketahui, makhluk tidak ketahui, itu statusnya gaib, tapi Allah Maha mengetahui. Pentingnya doa ya. Kalau dikatakan bahwa tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa, itu benar, berdalil. Tetapi untuk diyakini bahwa Allah sudah mengetahui segala-galanya, berubah atau tidaknya, dan Allah yang mengetahui bahwa ketika Allah menetapkan takdir kepada seseorang, lalu dia berdoa dan Allah merubah takdir itu, sebelumnya Allah sudah mengetahui bahwa si fulan ini ditetapkan takdir baginya, lalu dia berdoa dan dirubah oleh Allah sendiri, sudah diketahui. Sebegitunya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu, jika engkau mengetahui, anna hadzal amra, bahwa sesungguhnya urusan ini yang dia inginkan, yang kita inginkan, khairun li, baik bagiku, fi dini, dalam urusan agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan akhir urusanku, khususnya terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat. Dalam riwayat lain, fi ajili amri wa ajilihi, dalam kehidupanku yang sekarang ataupun nantinya, di dunia ini atau di akhirat.
faqdurhu li, maka tetapkanlah untukku. Kalau baik dalam urusan dunia dan akhiratku, dunia dan kehidupanku, agamaku dan kehidupanku, faqdurhu li, tetapkanlah untukku. Ini auqala ini jangan diucapkan dalam doa Pak ya, karena itu hanya auqala atau mengucapkan. Jadi kita mengatakan inkan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fi ajili amri wa ajilihi faqdurhu li, maka tetapkanlah urusan ini untukku, kalau baik bagiku dalam kehidupan dunia dan akhiratku. Sebaliknya sekarang, wa in kunta ta'lamu, dan jika engkau mengetahui ya Allah, anna hadzal amr, kalau urusan ini syarrun li, buruk, jahat bagiku, fi dini, dalam urusan agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, begitu juga akhir urusanku kedepannya nantinya, atau ajili amri wa ajilihi fasrifu anni, maka jauhkanlah hal ini dari aku, wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya. Lihat, kita memohon kepada Allah agar itu dijauhkan, kita ingin sebenarnya, tapi kita katakan ya Allah kalau ini baik ya mudahkan, tapi kalau buruk bagiku dalam kehidupanku, agamaku, dan juga akhiratku, jauhkan dia dari saya dan jauhkan aku dari dia. Lihat, bukan hanya sekadar minta dia dijauhkan, tapi kita juga dijauhkan dari dia. Waqdur liyal khaira haitsu kana, dan tetapkanlah bagiku kebaikan dimanapun berada kebaikan itu. Tsumma raddini bihi, kemudian ridailah aku dengan kebaikan itu. Wa yusammi hajatahu, dia sebutkan hajatnya. Ya boleh tanpa menyebutkan, tapi dalam hati ada kan, contohnya membidik peluang bekerja, membidik seorang apa? Seorang apa ini? Seorang pegawai, karyawan, bawahan, sopir, termasuk kalau mau punya pasangan lagi. Nah. Ya, kita ini tidak hebat Pak, selalu membutuhkan apa? Antum kalau mau mengembangkan usaha juga, memperlebar jangkauan usahanya, ya sudah gunakan cara ini, karena nanti Allah akan memberikan. Kalau tidak ada jadi dengan pihak itu, berarti Allah memberikan yang lebih baik yang lain. Kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak, ininya kandungannya. Kandungan hadis. Satu, dalam hadis di atas terdapat isyarat kuat yang menunjukkan empati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, serta semangat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan seluruh perkara yang bermanfaat bagi agama dan dunia mereka. Khususnya dalam hal sholat, betapa beliau ya, itu para ulama tafsir, ya saya maksud di sini at-tafsiru bir riwayah, tafsir Al-Quran dengan riwayat penguat dalam hadis dan ayat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah, memohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Itu mereka menurunkan riwayat, dan ini dampaknya dianggap riwayat sahih menurut sebagian para ulama hadis,
bahwa beliau ditimpa dengan urusan yang sangat berat, beliau langsung sholat 2 rakaat. Lihat dalam Quran. Memohon hujan juga, sholat juga kan? Ya. Mau menguburkan jenazah, sholat juga, walaupun caranya lain, tanpa ruku dan tanpa sujud. Masuk ke dalam masjid, sholat juga. Apalagi selain ini, Pak? Terjadi gerhana matahari atau bulan, sholat juga. Mengakhiri puasa Ramadan, sholat juga. Terkait dengan kurban di bulan haji, sholat juga. Rata-rata terkait dengan sholat. Nah, ini tentunya beliau mengajarkan semua kebaikan yang seperti ini untuk dicontoh dan diyakini, bahwa segala-galanya kita selalu kembali kepada Allah. Salat, wasta'inu bis sabri was shalah, memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Yang kedua, hadis di atas menunjukkan bahwa seorang hamba tidak memiliki kemampuan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan bukan bersumber dari kekuatan dirinya sendiri. Lah, makanya kita banyak diperintahkan, banyak mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Apa artinya, Pak? Kecuali dengan, ya, la haula, tidak ada daya untuk melakukan kebaikan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menghindari kejahatan, keburukan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Banyak mengucapkan, disebutkan dalam riwayat, perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah, karena itu kanzum min kunuzil jannah, simpanan di antara simpanan-simpanan surga. Artinya banyak mengucapkan ini, itu simpanan bagi kita untuk di surga pahalanya. Ya, lanjut. Allah lah yang menjadikan seseorang mengetahui sesuatu, Dia pula yang membuat seseorang berkehendak dan mampu melakukannya. Oleh karenanya seorang hamba wajib berserah diri kepada Allah, mengakui bahwa segala daya dan upaya hanya dengan pertolongannya serta memohon pertolongannya dalam menghadapi segala permasalahan. Ya, karena terkadang hawa nafsu itu membuat orang buta, ya, membuat orang buta. Dari, tidak usah mencontoh orang lain, kita masing-masing dalam diri kita. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan itu, seakan-akan tidak ada yang boleh melarang. Dinasehati juga, wah, kan penyesalan tidak datang duluan kan? Penyesalan datang belakangan. Jadi kita itu tidak hebat. Selalu membutuhkan pertolongan dan nasihat sesama makhluk. Yang ketiga, hadis di atas merupakan dalil yang menunjukkan bahwa perintah syariat untuk melakukan suatu hal tidak dengan sendirinya merupakan larangan untuk menjauhi kebalikan dari hal tersebut. Karena jika demikian, maka tentulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup mengatakan, jika engkau mengetahui bahwa hal tersebut buruk bagiku, tanpa dengan kata-kata, jika engkau mengetahui bahwa hal tersebut baik bagiku. iya. Hadis, karena jika hal itu bukan kebaikan, ia adalah keburukan. Ya, tapi semuanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya syariat ini Allah perintahkan itu semuanya untuk kebaikan bagi kita. Apabila Allah memerintahkan sesuatu itu pasti baik, dunia dan akhirat. Tetapi jika Allah melarang sesuatu, maka itu untuk dunia dan akhirat kita memang tidak cocok. Itu yang. Sampai kalau hal itu pahit bagi kita, tetap yakini bahwa yang Allah perintahkan itu adalah baik. Baik bagi diri kita untuk dunia akhirat dan selain kita. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.